Halo, ketemu dengan saya lagi, Wiwi Utami di channel Wiwi Utami. Saat ini akan memberikan materi tentang pemeriksaan IVV. Pemeriksaan IVV ini merupakan salah satu pemeriksaan yang dilakukan pada pengkajian sistem eliminasi, pengkajian sistem perkemihan, ya, terutama ya. Kepanjangan IVB adalah intravenous biolografi. Kita akan bahas secara detail bagaimana sih cara pemeriksaan IVB ini bagi seorang para medis. Ini harus paham, bagi calon perawat, mahasiswa, kesehatan harus paham semuanya. Kita mulai dari definisi. Merupakan ilmu yang mempelajari prosedur atau tata cara pemeriksaan pada ginjal, ureter, kandung kemih menggunakan sinar X dengan melakukan injeksi menggunakan kontras melalui media. Pada saat media kontras diinjeksikan melalui pembuluh darah vena pada tangan pasien, media kontras ini akan mengikuti peredaran darah yang dikumpulkan dalam ginjal dan traktus urinari, sehingga ginjal dan traktus urinari menjadi berwarna putih. Dengan IVV ini, ahli radiologi dapat melihat dan mengetahui bagaimana anatomi serta fisiologi ginjal, ureter maupun blas, atau kandung kemih. Apa sih tujuan dari pemeriksaan IVP ini? Tujuannya adalah untuk mengetahui adanya kelainan pada sistem urinari dengan cara melihat kerja ginjal dan sistem urinari pasien. Umumnya pemeriksaan ini digunakan untuk mengetahui gejala pada klien yang mengalami kencing darah dan nyeri pada daerah punggung atau pinggang. Dengan IVP ini, medis dapat mengetahui adanya kelainan pada sistem urinari ini. Apakah ditemukan ginjal, apakah tampak pembesaran prostat, ataupun tumor pada ginjal, ureter maupun bladder. Berikutnya, apa sih indikasi pemeriksaan IVP ini? Yang pertama, diindikasikan untuk renal agenesis. Biasanya kondisi-kondisi ini dijumpai pada saat tidak sengaja atau memang ada keluhan. Itu suatu kondisi bahwa pada saat perkembangan janin dalam kandungan tidak terbentuk ginjal atau terbentuk. Kalau terbentuk tidak sempurna, mungkin unilateral, mungkin bilateral yang jadi satu, ya. Jadi ada renal agenesis. Agenesis itu genesisnya tidak sempurna, ya. Perkembangan saat di dalam janin ginjalnya tidak sempurna. Indikasi yang kedua adanya poliuri. Nah, yang ketiga adanya BPH. Yang keempat jika didapatkan kelainan kongenital seperti duplikasi ureter dan renal vesik. Jadi ada ureter lebih dari 2 atau satu ureter yang menjadi gabungan dari beberapa ureter menjadi satu. Ya, maksud saya bukan satu ureter, ya. Jadi ada duplikasi. Ada ektopia kidney. Posisi ginjal tidak semestinya, tapi lebih ke atas, lebih ke organ torak ke atas. Horseshoe kidney. Ini kidney atau ginjal yang menyatu menjadi satu. Jadi tidak di kanan dan kiri, tapi terlipat menjadi satu. Dan malrotasi. Ginjal tidak pada kondisi anatomi, tetapi mungkin ginjalnya tidur atau tengkurap, ya, atau posisinya tidak sesuai. Berikutnya hidronefrosis. Ini suatu kondisi cairan berlebih di dalam ginjal, mungkin karena adanya sumbatan di bawah ginjal. Pyelonefritis, ini radang pada nefron atau radang pada ginjal, ya.
Kemudian renal hipertensi, ini suatu kondisi hipertensi yang disebabkan adanya masalah di ginjal. Kalau tadi ada indikasi, tentu ada kontraindikasi yang perlu diperhatikan oleh medis ya. Alergi terhadap media kontras. Yang kedua, mungkin pasien mempunyai kelainan atau penyakit jantung. Pasien dengan riwayat atau serangan jantung, multimielom, neonates, tidak boleh ya, diabetes yang tidak terkontrol, pasien sedang dalam keadaan kolek, ada pemeriksaan hasilnya ureum maupun kreatininya tidak normal. Apa sih persiapan yang harus dilakukan? Persiapan meliputi yang pertama persiapan pasien. Kita bisa menganjurkan kepada pasien dan memanajemen pasien sedemikian rupa. Yang pertama, pasien kita anjurkan makan hanya bubur kecap saja sejak 2 hari sebelum pemeriksaan IVV ya. Yang kedua, pasien tidak boleh minum susu, telur, sayur-sayuran yang berseratnya. Intinya ya udah makan bubur kecap aja. Nah, gitu. Berikutnya, jam 8 pasien diminta minum garam Inggris ya, sebelum pemeriksaan tersebut ya. Kemudian dicampur dengan air matang ya. Untuk apa? Tujuannya untuk mengeluarkan isi perut atau urus-urus. Serta ditambah minum air putih 1-2 gelas. Ya. Selanjutnya setelah jam 8 itu selesai, ini sudah dilakukan langsung puasa. Nah, berikutnya selama puasa pasien dianjurkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki, misalnya tidak boleh merokok, tidak boleh bicara. Ya. Gunanya untuk apa? Untuk meminimalisir udara dalam usus. Gitu. Berikutnya jam 8 jam 8 pagi pasien datang atau dibawa ke unit radiologi untuk dilakukan IPP atau pemeriksaan. Dan sebelum pemeriksaan dimulai, pasien diminta untuk BAK maupun maksudnya untuk BAK atau buang air kencing untuk mengosongkan kandung kemih. Yang terakhir adalah penjelasan kepada keluarga pasien mengenai prosedur yang akan dilakukan, serta jangan lupa melakukan persetujuan atau penandatanganan inform consent. Yang kedua, persiapan media kontras. Yang harus dilakukan adalah media kontras yang digunakan adalah yang berbahan dari dasar iodium, di mana jumlahnya disesuaikan dengan berat badan pasien, umumnya 1-2 cc per kilogram berat badan. Yang ketiga adalah persiapan alat dan bahan. Untuk persiapan alat dan bahan ini dibagi menjadi 2, yaitu yang steril dan yang on-steril. Yang steril ini yang masuk dalam tubuh yaitu wing needle ukuran 21G, SPET 20 cc sebanyak 2 buah ya. Kemudian kapas alkohol atau wipes ya. Kemudian yang peralatan on steril yaitu plester, masker. Ya. Kemudian media kontras ya, iopamiro ya, ini untuk membersihkan, obat-obatan emergensi bila ada alergi terhadap media kontras. Baju pasien bersih serta torniket. Lanjutnya, intinya ini ya, bagaimana sih pemeriksaan IVP atau BNO ini dilakukan? Atur posisi pasien pada kondisi AP ya, antero-posterior ya, untuk melihat persiapan pasien. Jika pasien baik dan sudah bersih, lanjutnya suntikkan media kontras melalui intravena 1 cc saja dulu. Cek untuk mengamati adakah reaksi alergen. Berikutnya, jika tidak ada reaksi, lakukan penyuntikan dengan dilanjutkan dengan memasang alat kompresif ureter terlebih dulu di sekitar spina iliaca anterior superior baik kanan maupun kiri. Nah, setelah itu lakukan fotonefogram dengan posisi AP supinasi 1 menit setelah injeksi media kontras, untuk melihat masuknya media kontras ke collecting system, terutama pada pasien yang hipertensi dan anak-anak. Langkah berikutnya, setelah 1 menit berikutnya, pada menit yang kelima, lakukan foto 5 menit post injeksi setelah posisi AP supinasi tadi menggunakan ukuran film 24x30 untuk melihat valvio kalisel dan ureter proksimal terisi media kontras. Ya.
Selanjutnya pada 15 menit post injeksi dengan posisi AP supinasi tadi menggunakan film 24x30 mencakup gambar velvicolisel ya. Untuk mengetahui ureter dan bladder ini mulai terisi dengan media kontras. Selanjutnya, foto 30 menit post injeksi dengan posisi anterior posterior supinasi ya, terentang. Untuk melihat gambaran kandung kemih terisi penuh kontras ya, film yang digunakan ukuran 30 dan 40 semakin besar ini. Setelah semua foto sudah dikonsultasikan kepada dokter radiologi ya, spesialis radiologi, biasanya dibuat foto blast oblik untuk melihat prostat. Ya. Umumnya pasien yang khusus untuk yang lanjut usia. Yang terakhir lakukan foto post void dengan posisi AP supinasi atau erex untuk melihat kelainan kecil yang mungkin terjadi di daerah bladder. Dengan posisi erex ini dapat menunjukkan adanya ren mobile atau pergerakan ginjal yang tidak normal pada kasus post hematuri. Nah, itu adalah prosedur pemeriksaan IVP. Selanjutnya kita akan memperhatikan hasilnya ya. Dengan kriteria gambar sebagai berikut. Untuk foto 5 menit post injeksi, kita akan dapatkan tampak kontras mengisi ginjal kanan dan kiri. Kemudian foto 15 menit post injeksi, tampak kontras mengisi ginjal dan ureter. Foto 30 menit post injeksi atau full blast, tampak blast terisi penuh oleh kontras. Blast itu adalah kandung kemih. Foto post mixi akan tampak blast yang telah kosong. Nah, demikian hasil foto IVP atau BNO. Perawatan lanjutan, sebenarnya tidak ada perawatan khusus yang diberikan kepada pasien setelah menjalani pemeriksaan ini. Namun kita sebagai seorang tenaga kesehatan harus tahu kelebihan maupun kekurangan IVP ini supaya kita gunakan untuk health education kepada pasien dan keluarga. Adapun kelebihannya, ya ini suatu tindakan yang bersifat invasif, artinya masuk ke dalam tubuh. Ini memberikan gambaran dan informasi yang jelas sehingga dokter dapat mendiagnosa dan memberikan pengobatan yang tepat mulai adanya ditemukannya batu ginjal hingga kanker tanpa harus melakukan pembedahan. Diagnosa ini untuk penting sekali untuk kelainan tentang kerusakan dan adanya batu ginjal yang dapat dilakukan. Jadi untuk melihat itu ada atau tidak. Radiasi relatif rendah ya. Masih dalam batas aman ya. Yang terakhir tentu adalah kekurangannya. Sebagus apapun pemeriksaan hasilnya sebagus apapun juga tentu ada kelainannya karena ini suatu tindakan yang masuk ke dalam tubuh tentu ada kelemahannya. Yang pertama, selalu ada kemungkinan terjadi kanker akibat paparan radiasi yang diperoleh. Nah, perhatikan ini. Yang kedua, dosis efektif pemeriksaan IVP adalah 3 mSv sama dengan rata-rata radiasi yang diterima dari alam dalam waktu setahun. Nah, yang ketiga, penggunaan media kontras dalam IVP dapat menyebabkan efek alergi pada pasien yang menyebabkan pasien harus mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Yang terakhir, tidak boleh dilakukan pada wanita hamil. Namun demikian, bila ada kekurangan ini, sebaiknya kekurangan jangan dibesar-besarkan karena lebih baik ini diketahui saja oleh tenaga kesehatan. Namun jika ditanya perlu dijelaskan, tapi ini semua tidak mengurangi manfaat yang sangat luar biasa dari pemeriksaan IVP. Ya, rekan-rekan semuanya, terima kasih. Materi ini sudah saya sampaikan. Silahkan silahkan dipelajari maksud saya dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat dan salam sehat selalu.